Bagaimana strategi mengajar yang baik untuk berbagai gaya belajar yang ada? Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya, salam kenal, nama aku Hanif dan aku akan membahas berbagai hal terkait pembelajaran di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk semua guru, yaitu bagaimana kita bisa mengajar dengan lebih efektif untuk berbagai gaya belajar peserta didik. Kita semua tahu bahwa tidak ada satu metode pengajaran yang cocok untuk semua peserta didik. Setiap peserta didik punya gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai guru, kita harus bisa menyesuaikan strategi yang kita gunakan. Di video ini, aku akan membahas 3 gaya belajar utama, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Dan bagaimana cara mengajar yang tepat untuk masing-masing gaya tersebut. Aku juga akan memberikan beberapa contoh praktis dari pengalamanku, jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Pernahkah merasa metode yang kita gunakan efektif untuk beberapa peserta didik tapi tidak untuk yang lain? Mungkin ini karena gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Sebelum kita masuk ke strategi mengajar, kita harus memahami dulu apa itu gaya belajar. Gaya belajar adalah cara peserta didik menyerap dan memproses informasi. Ada 3 gaya belajar utama yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada visual, auditory, dan kinestetik. Peserta didik visual cenderung belajar dengan baik melalui gambar, diagram, dan representasi visual. Mereka suka melihat informasi dalam bentuk grafis, sementara peserta didik auditory lebih suka mendengarkan penjelasan atau diskusi. Mereka mengandalkan pendengaran mereka untuk memahami informasi. Peserta didik kinestetik di sisi lain belajar dengan cara bergerak atau melakukan sesuatu secara langsung. Mereka perlu pengalaman fisik atau praktek untuk benar-benar memahami sebuah materi. Apakah kalian punya peserta didik yang lebih mudah memahami konsep saat melihat gambar atau diagram? Mereka mungkin belajar dengan gaya visual. Untuk peserta didik yang bergaya belajar visual, kita menyediakan banyak materi visual yang membantu mereka memahami konsep secara lebih baik. Ini bisa berupa diagram, grafik, mind map, atau bahkan video yang menggambarkan ide-ide kompleks dengan cara yang sederhana. Menggunakan warna yang berbeda juga bisa membantu mereka membedakan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Misal, sebagai contoh ketika aku mengajar di kelas, bagaimana aku untuk mengajarkan konsep gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, aku bisa menggunakan video. Peserta didik bisa melihat video, baik itu bentuk video animasi maupun video orang bergerak secara langsung. Jadi, peserta didik yang memiliki gaya visual ini, mereka akan lebih mudah memahami ketika melihat secara langsung, secara visual. Jadi, cara ini sangat efektif untuk dilakukan kepada peserta didik yang memiliki gaya mengajar visual dalam pemahaman materi. Bagaimana jika peserta didik lebih suka mendengarkan atau berbicara untuk memahami sebuah materi? Inilah cara mengajar yang cocok untuk gaya belajar auditory. Untuk peserta didik auditory, kita perlu memastikan bahwa penjelasan verbal dan diskusi menjadi bagian besar dari proses pembelajaran kita. Mereka menyukai mendengarkan penjelasan secara mendalam dan berdiskusi tentang materi tentunya. Menggunakan cerita atau analogi juga sangat membantu mereka mengaitkan konsep-konsep abstrak dengan sesuatu yang lebih familiar. Sebagai contoh, mungkin di kelas bahasa ada seorang guru menggunakan metode diskusi kelompok atau debat untuk melibatkan peserta didik auditory. Selain itu, mereka juga bisa untuk merekam penjelasan materi dan memberikan akses rekaman tersebut kepada peserta didik sehingga mereka bisa mendengarkan ulang di rumah. Ini membantu mereka memproses informasi lebih dalam dan memberi kesempatan untuk belajar dengan cara yang mereka sukai. Apakah kalian punya peserta didik yang lebih suka bergerak atau melakukan aktivitas saat belajar? Mereka mungkin termasuk tipe kinestetik. Peserta didik kinestetik perlu aktivitas fisik untuk memahami konsep. Mereka suka belajar melalui praktek langsung, bermain peran, atau aktivitas yang melibatkan tangan dan gerak tubuh mereka. Pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, atau permainan adalah strategi yang sangat efektif untuk tipe peserta didik kinestetik ini. Misalnya, ketika aku mengajarkan pembelajaran tentang gerak, jalan, jogging, dan lari, maka aku akan memberikan contoh secara konkret atau secara langsung kepada mereka, kemudian mereka melakukan prakteknya secara langsung sehingga mereka lebih cepat untuk paham. Peserta didik dengan gaya kinestetik ini mereka akan lebih cepat paham ketika mereka melakukan secara langsung daripada hanya mengamati ataupun hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Aktivitas seperti ini membuat peserta didik kinestetik merasa lebih terlibat dalam pembelajaran dengan cara yang menyenangkan.
Nah, sekarang bagaimana jika kelas kalian terdiri dari peserta didik dengan berbagai gaya belajar? Simak tips berikut untuk menggabungkan strategi yang cocok untuk semuanya dari ketiga gaya belajar tersebut. Kenyataannya, kebanyakan kelas terdiri dari peserta didik dengan berbagai gaya belajar yang ada. Jadi sebagai guru kita perlu menggabungkan strategi yang berbeda agar setiap peserta didik bisa belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Menggunakan pendekatan campuran seperti visual, auditori, dan kinestetik dalam satu pembelajaran adalah cara terbaik untuk menjangkau semua peserta didik. Sebagai contoh, mungkin saat mengajarkan pembelajaran sains seorang guru IPA, pembelajaran sains terkait tentang siklus air. Mungkin dia bisa memulai dengan menampilkan diagram visual tentang siklus air terlebih dahulu, menjelaskan prosesnya dengan suara yang jelas untuk peserta didik auditori, lalu melakukan eksperimen kecil tentang penguapan air dalam kelas untuk peserta didik kinestetik. Dengan cara ini setiap gaya belajar terakomodasi dengan baik dan seluruh peserta didik bisa lebih memahami materi tentunya. Ingin meningkatkan keterlibatan peserta didik di kelas, cobalah pendekatan yang fleksibel sesuai dengan gaya belajar mereka. Dengan mengakomodasi berbagai gaya belajar, kita tidak hanya membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Saat mereka merasa nyaman dengan cara belajar mereka akan lebih aktif dan termotivasi untuk berpartisipasi. Yang terpenting, kita perlu fleksibel dalam pendekatan kita. Salah satu pendekatan yang fleksibel yang aku gunakan adalah memberikan peserta didik pilihan tentang bagaimana mereka ingin menyelesaikan tugas atau memberikan choice kepada mereka. Misalnya untuk proyek akhir, peserta didik bisa memilih untuk membuat video presentasi untuk peserta didik yang visual misal, atau mereka merekam podcast untuk peserta didik auditori, ataupun membuat model fisik untuk peserta didik kinestetik. Dengan memberi mereka pilihan, mereka bisa merasa lebih bebas mengekspresikan diri sesuai gaya belajar yang mereka miliki. Jadi itulah cara kita bisa menggunakan strategi mengajar yang sesuai dengan berbagai gaya belajar peserta didik. Mengajar bukan soal satu metode untuk semua, tapi tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kebutuhan unik dari setiap peserta didik kita. Dengan strategi yang tepat, kita bisa memastikan bahwa semua peserta didik merasa didukung dan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kalian dalam mengakomodasi berbagai gaya belajar di kolom komentar. Mungkin kalian memiliki pengalaman-pengalaman atau praktik-praktik yang menarik untuk dibagikan. Kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Dan tentu saja jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, dan kemudian terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam.